Selamat datang di Talenta at Home. Hai adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Las Maria, Tentor Biologi Talenta. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu dong, apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran, volume, massa pada makhluk hidup yang sifatnya itu dapat diukur atau bersifat irreversibel. Sedangkan perkembangan ialah proses menuju kedewasaan. Sifatnya tidak dapat diukur atau reversibel. Tahapan atau fasenya ada dua, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik merupakan fase yang terjadi dimulai dari terbentuknya zigot. Nah, kita lihat di gambar, ini adalah tahapan dari fase embrionik. Nah, yang pertama ada gambar bulatan, itu disebut dengan zigot. Zigot adalah hasil peleburan antara sel sperma dan sel ovum. Lalu lama-lama zigot akan berkembang dari 2 menjadi 4, lalu menjadi 8, 16. Itu disebut dengan pembelahan sel. Blastula akan berkembang menjadi gastrula. Nah, di gastrula sudah terdapat 3 lapisan tubuh, yaitu ada ektoderm atau lapisan luar, mesoderm atau lapisan tengah, dan endoderm atau lapisan dalam. Nah, selanjutnya akan terjadi yang namanya organogenesis atau pembentukan organ, yang mana jika lapisan ektoderm atau bagian luar, dia akan membentuk sistem organ pada kulit, indera, dan saraf. Lalu, endoderm akan membentuk sistem pencernaan dan pernapasan. Nah, yang terakhir mesoderm akan membentuk semua sistem lain selain daripada kelima sistem yang dibentuk oleh ektoderm dan endoderm tersebut. Misalnya, ekskresi, reproduksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik adalah fase yang terjadi setelah terjadinya fase embrionik. Holometabola atau metamorfosis sempurna. Nah, di mana perubahan yang terjadi pada makhluk hidup di sini sangat mencolok atau jelas terlihat ya adik-adik ya. Kita bisa melihat pada metamorfosis kupu-kupu dan juga katak. Yang kedua, ada hemimetabola atau metamorfosis tidak sempurna. Nah, kalau tahapan perubahan yang terjadi di sini tidak terlalu mencolok, misalnya pada belalang dan kecoa dan lain sebagainya. Nah, kita lihat gambar. Kalau kita perhatikan pada metamorfosis katak, bahwasanya perubahan dari telur hingga menjadi katak dewasa itu sangat berbeda ya adik-adik. Bisa kita lihat dari telur menjadi berudu atau kecebong, lalu kecebong berkaki, lalu katak muda, katak dewasa, itu sangat berbeda bentuknya. Sedangkan pada gambar yang satu lagi, yaitu kecoa, sangat tidak ada yang berbeda. Hanya dari telur menjadi kecoa muda, lalu kecoa dewasa. Nah, sampai di sini video yang bisa kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.